Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Khairon, NIM E 2019-2046, kelas Ekonomi Syariah 1 dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Dosen pengampu Dr. Abdul Wadud MC, MEI. Saya akan menanggapi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, pengertian dari perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional, analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam pelaku utama, yaitu rumah tangga atau household, perumahan atau firm, dan pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan dua konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah, dan sudut penerimaan memunculkan komponen pajak atau tax. Tentunya hal ini menyebabkan berkembangnya perhitungan nasional dari sudut pengeluaran Y sama dengan C tambah I tambah G atau persamaan 1, di mana C pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, yang I investment atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan, G government expenditure atau pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi I C tambah S tambah T persamaan 2, di mana S saving atau hubungan, T tax atau pajak. Persamaan 2 akan berkembang jika kemudian pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya, transfer payment atau TP, kepada sektor rumah tangga, sehingga persamaan 2 berkembang menjadi YC tambah S tambah T TP persamaan 3. Yang pertama, dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang kedua, dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, dampak pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan. Yang keempat, dampak pajak proporsional terhadap konsumsi. Yang kelima, dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian serta multiplier. Yang keenam, multiplier perekonomian dengan sistem pajak proporsional. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dasar konsep ekonomi Islam. Kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan menjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit atau mustahik menjadi surplus atau muzaki. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan membedakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Jika ditinjau dengan pendekatan pendapatan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: Y tambah C tambah S tambah Z tambah T, di mana Z zakat dan T pajak atau tax. S saving, pengeluaran zakat. Dalam melakukan analisis yang terkait dengan pengumpulan zakat, maka dapat dikelompokkan atas zakat yang dibayar atas pendapatan perorangan, zakat kekayaan atau aset, dan zakat keuntungan dari bisnis perusahaan. Pengumpulan pajak.
Pemerintah mengumpulkan pajak dari pendapatan upah dan gaji individu, pendapatan dari kepemilikan propertis, dan keuntungan perusahaan, maka dapat ditanyakan pada mempunyai dampak negatif pada konsumsi. Meningkatkan pajak akan mengurangi pengeluaran konsumsi. Pengeluaran zakat dan aset yang ditahan mempunyai dampak positif dengan konsumsi pengeluaran zakat dan mendorong pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, zakat, pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam kaitannya dengan multiplier dalam perspektif Islam. Pada awalnya bab ini dinyatakan bahwa perekonomian tertutup dengan adanya kebijakan pemerintah melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.